Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Zul. Oke Pak Ahmad, sibuk nggak pagi ini Pak Ahmad? Nah, kebetulan lagi jam kosong Pak Zul, jam olahraga. Oke, baik. Saya minta waktunya sebentar Pak ya. Oh, ya, Nah, di boleh, sini Pak. saya akan melakukan kegiatan pra-observasi seperti kesepakatan yang kita telah sepakati bersama kemarin bahwa saya akan melakukan observasi di kelas Pak Ahmad. Nah, tujuan saya melakukan observasi ini untuk meningkatkan kemampuan kompetensi pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Nah, kemudian pra-observasi ini saya lakukan untuk mengetahui sejauh mana persiapan Pak Ahmad dalam mempersiapkan pembelajaran yang akan kita lakukan nanti saat observasi nanti Pak Ahmad ya. Nah, jadi setelah perbincangan kita ini, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari perbincangan kita ini? Kalau yang saya harapkan yaitu bisa bertukar pendapat, kemudian bertukar pengalaman dari Pak Zul maupun sebaliknya. Kemudian saya berharap dapat memperbaiki pembelajaran saya yang saya lakukan di dalam kelas supaya menjadi lebih baik lagi. Oke, berarti Bapak tadi berharap bahwa kita bisa dapat bertukar pikiran ya tentang pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti. Nah, mudah-mudahan saya bisa membantu Bapak nanti untuk mengembangkan hal tersebut. Nah, dan juga mudah-mudahan Pak Ahmad ini tidak terbebani oleh observasi yang akan kita lakukan besok nantinya ya Pak Ahmad ya. Nah, jadi Pak Ahmad kalau boleh tahu nih materi apa yang akan Bapak ambil nanti untuk saat observasi? Nah, kebetulan saya sudah masuk ke materi subtema 8, tema 1. Fokus pembelajarannya yaitu IPA dan SPDP. Oke, berarti Bapak nanti akan mengambil materi tema 8 subtema 1 ya. Iya. Dengan fokus pembelajaran pada pembelajaran IPA dan SPDP tadi. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nantinya ini pada pembelajaran IPA dan SPDP ini apa? Nah, kalau untuk tujuan pembelajaran, misalnya yang SPDP, Ya. itu peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai jenis tangga nada. Kalau untuk yang IPA, peserta didik mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik dan benar. Kemudian siswa mampu membuat bagan sederhana untuk menjelaskan siklus air. Oke, baik Pak. Nah, di sini tentu Bapak sudah mempersiapkan semuanya dengan baik ya. Nah, jadi untuk kegiatan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan besok, kira-kira persiapan apa saja yang Bapak sudah siapkan ini? Kalau untuk persiapan seperti yang biasa saya siapkan yaitu ada RPP, media pembelajaran, LKPD, kemudian evaluasi yang akan saya berikan kepada peserta didik. Oke, berarti sudah sangat lengkap yang Bapak siapkan ini ya Pak ya. Nah, jadi sudah sangat lengkap sekali yang Bapak rencanakan, yang Bapak siapkan dan lain sebagainya dalam proses pembelajaran nanti. Nah, selain perangkat pembelajaran yang Bapak sebutkan tadi, adakah hal-hal yang lain yang Bapak persiapkan untuk proses pembelajaran nantinya ini? Kalau untuk sebelum proses pembelajaran biasanya saya melakukan observasi Pak Zul. Oke. Nah, di situ saya membagi siswa menjadi 3 kelompok. Ya. Nah, 3 kelompok tersebut ada siswa yang memiliki kemampuan lebih, Oke. kemudian ada yang sedang dan ada yang di bawahnya. Oke, berarti tadi Bapak telah melakukan observasi terhadap kemampuan belajar siswa dengan membagi siswa sesuai dengan kemampuannya ya. Nah, terkait tentang kemampuan belajar siswa itu, tentu Bapak mempunyai strategi atau model pembelajaran atau mungkin metode pembelajaran yang akan Bapak terapkan nanti saat Bapak melakukan observasi nanti. Nah, coba Bapak bisa ceritakan secara singkat terkait strategi yang akan Bapak laksanakan dalam proses observasi nanti. Nah, di sini saya membagi kelompok tadi kan. Iya. Nah, di situ menyiapkan pembelajaran yang beragam pula dari 3 kelompok tersebut untuk memfasilitasi siswa menjadi lebih cepat dalam menangkap pelajaran. Oke. Misalnya dalam menampilkan video pembelajaran, kemudian gambar, ada teks bacaan yang sesuai dengan pembelajaran yang akan saya lakukan. Oke. Saya juga menyiapkan lembar kerja siswa yang dikerjakan secara berkelompok tadi. Nah, kemudian siswa yang memiliki kemampuan lebih, saya akan memberikan tugas yang lebih menantang, seperti soal yang hot. Nah, kemudian untuk siswa yang memiliki kemampuan di bawahnya, saya akan memberikan tugas yang jauh lebih mudah. Oke, berarti Bapak sudah sangat baik sekali dalam merancang pembelajaran ini ya. Jadi Bapak telah mempersiapkan semuanya dengan sangat baik. Jadi nanti ada beberapa siswa yang mendapatkan tugas yang lebih sulit gitu ya Pak ya. Yeah. Nah, sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Nah, di sini juga saya melihat Bapak telah mempersiapkan terkait tentang kebutuhan belajar siswa. Nah, berarti Pak Ahmad ini sudah memunculkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, tentang dengan membagi sesuai dengan kemampuan belajar siswa tadi. Nah, kemudian Bapak juga membuat strategi pembelajaran yang bervariatif tadi ya. Nah, jadi Pak Ahmad sudah merancang pembelajaran ini sedetail mungkin tadi ya. Nah, seperti yang telah Bapak sampaikan tadi, ya, dari apa yang Bapak sampaikan ini, kira-kira masih ada nggak yang kurang?
Kalau kurang menurut saya ada ini satu aja sih Pak Zul, misalnya dalam pengembangan media menggunakan materi PowerPoint. Oh, jadi Bapak masih mau membuat media menggunakan PowerPoint tadi ya? Ya, nah kira-kira kapan Bapak akan mengerjakan itu? Nah, insya Allah setelah kita melakukan observasi ini. Oke. Jadi Bapak akan membuat PowerPoint setelah kita melakukan observasi. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Ahmad dalam membuat PowerPoint tersebut? Kalau untuk membantu, biasanya saya ingin bertanya kepada teman-teman yang ada di sekolah. Oke. Nah, bahkan kalau bisa Pak Zul sendiri boleh. Oke. Boleh. Insya Allah saya bisa membantu Pak Ahmad untuk menyiapkan PowerPoint tersebut. Nanti kita bisa bekerja setelah ini, Pak ya. Ya. Nah, tadi kan Bapak telah menceritakan tentang strategi pembelajaran dan apa yang akan Bapak lakukan di dalam kelas. Nah, kemudian tentunya dalam proses pembelajaran ini ada beberapa kompetensi yang akan Bapak kembangkan terkait tentang supervisi akademik yang akan kita lakukan nanti. Nah, pengembangan ini berkaitan tentang pengembangan diri Pak Ahmad ya. Nah, bisa Bapak coba ceritakan, sampaikan apa kira-kira yang bisa saya bantu untuk pengembangan diri Pak Ahmad ini. Kalau untuk mengembangkan diri yang jelas bagaimana mengembangkan kemampuan dalam saya mengajar Pak Zul. Ya. Kemudian bagaimana menyampaikan materi yang baik dan benar. Kemudian agar materi itu mudah disampaikan dan dipahami oleh peserta didik. Kemudian bagaimana merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menarik bagi siswa. Kemudian ada lagi yang terakhir yaitu saya ingin mengembangkan sosial emosional dalam proses pembelajaran. Oke. Berarti Pak Ahmad, dari apa yang Bapak sampaikan di sini saya menangkap bahwa Bapak ingin mengembangkan kemampuan profesional Bapak sebagai seorang guru ya, yang pertama tadi ya. Nah, kemudian yang kedua Bapak ingin mengembangkan kemampuan sosial emosional Bapak dalam proses pembelajaran nanti, ya kan? Nah, jadi ketika proses pembelajaran berlangsung, nanti mudah-mudahan saya bisa membantu Bapak ya, baik itu saat observasi ataupun nanti pasca observasi. Nah, kemudian terkait tentang kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi, pasti Bapak mempunyai strategi untuk mengembangkannya. Kira-kira strategi seperti apa yang akan Bapak lakukan untuk mengembangkan kemampuan Bapak tadi? Kalau untuk strategi, saya menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih lengkap. Kemudian saya juga menggunakan pembelajaran visual, audiovisual, dan teks bacaan seperti itu Pak. Oke, berarti Bapak sudah menyiapkan pembelajaran ini sudah sangat baik ya, sudah sangat lengkap. Tadi sudah menggunakan visual, audiovisual maupun teks bacaan yang akan Bapak terapkan nanti dalam kelas. Nah, di sini saya juga mudah-mudahan dapat membantu Bapak dalam rangkaian supervisi yang akan kita laksanakan nantinya Pak ya. Semoga apa yang telah Bapak rancang, apa yang telah Bapak rencanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan dengan sangat baik. Nah, kemudian setelah kegiatan observasi ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak ya. Nah, terkait tentang apa yang sudah Bapak laksanakan, apa yang masih perlu Bapak tambah nanti saat proses pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, untuk jangka panjangnya sebagai seorang guru untuk Pak Ahmad sendiri ya. Nah, jadi kira-kira Pak untuk pelaksanaan observasi ini kapan Bapak akan melaksanakannya? Besok bisa Pak. Oh, berarti besok Bapak sudah bisa melaksanakan observasi ini ya Pak ya. Oke, baik Pak. Jadi mudah-mudahan kita bisa bertemu besok dan berjalan lancar proses observasi ini. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak semua? Baik. Ya. Sebelum Bapak mulai pelajaran, Bapak mau mengecek dulu kehadiran siswa untuk hari ini. Siapa yang nggak masuk hari ini? Siapa yang masuk Akil aja satu ya? Mana aja nggak masuk nih?
masuk ke tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita. Tema 1 manusia dan kita masuk ke pembelajaran pertama. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, kita perhatikan depannya. Tujuan pembelajaran kita ada 3 untuk hari ini. Yang pertama yaitu nadanya? Ya, coba kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, pohon dan kebun basah semua. Judul lagunya apa? Tik tik bunyi hujan. Ya, coba kalau kita lihat sama-sama cepat. Siapa penciptanya? Ibu Sul. Kemudian tangga nada ini digunakan apa di situ? Nah, ini ada pertanyaan. Coba apa judul lagu tersebut tadi? Tik tik bunyi hujan. Dan kemudian yang kedua, siapa penciptanya? Ibu Sul. Tangga nada apa yang digunakan? Dua berkuasa. Dan kemudian apa tanda tempo yang digunakan? Tangga nadanya apa? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke Nah, sebelum Bapak terangkan lebih lanjut, Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti Bapak bagikan ada kertas. Berbeda aja ya. Nah, coba perhatikan video yang Bapak putarkan ini. Proses terjadinya hujan. Kok mendung? Jam berapa sih sekarang? Kok sudah mau hujan? Teman-teman tahu tidak? Sekarang jam tangan Dika menunjukkan jam berapa? Iya, betul. Jam 1 siang. Dan sebentar lagi akan turun hujan. Nah, begitulah proses terjadinya hujan. Sekarang teman-teman pasti sudah tahu bukan? Teman-teman perlu diketahui
bercerita tentang apa? Air. Nah, apa itu siklus air? Siklus hidrologi atau daur air yang dikenal juga dengan istilah siklus air adalah sirkulasi air yang menggambarkan pergerakan molekul air atau disingkat dengan H2O dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya yang tidak pernah berhenti sehingga membentuk rangkaian melingkar perjalanan molekul air di bumi yang disebut siklus. Berikut 3 proses utama siklus air atau siklus hidrologi yang perlu kita ketahui. Oke, lanjut. Nah, ini dia siklus air yang tadi. Air yang terdapat pada laut, sungai, atau danau akan mengalami penguapan. Hal itu karena panasnya sinar matahari, air yang sudah menguap akan menuju ke atas dan berkumpul dengan udara. Pada proses ini terjadinya perubahan suhu yang tinggi dan mengubah uap menjadi embun. Embun yang lama-kelamaan menjadi banyak akan menjadi sebuah awan yang mengandung air yang sangat banyak. Setelah memiliki jumlah embun yang banyak akan menyebabkan perubahan warna pada awan. Air yang terdapat pada awan akan jatuh ke bumi. Hal itu karena air yang ditampung oleh awan sudah tidak muat lagi. Air yang jatuh di bumi akan meresap ke dalam tanah atau dapat mengalir melalui sungai. Air yang melewati sungai dan tanah akan menuju ke laut dan akan mengalami proses penguatan kembali. Nah, itulah dia gambar siklus airnya. Ya. Jadi prosesnya dari apa tadi? Air yang terdapat pada laut. Nah, ini melalui akan mengalami penguapan. Ya, penguapan kemudian terkondensasi, maka terbentuklah menjadi awan hitam. Nah, lama kelamaan awan tersebut akan jenuh, kemudian akan turun sebagai hujan yang biasa dikenal dengan presipitasi. Kemudian hujan tersebut akan masuk ke permukaan tanah lagi, kemudian mengalir lagi dan menguap lagi, dan begitulah seterusnya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, tadi dari siklus air tersebut, coba kita diskusikan bersama. Karena sudah Bapak bagi tadi menjadi 3 kelompok ya. Nah, coba kalian diskusikan bersama. Nah, itu ada kertas yang tadi Bapak bagikan. Jadi lihat. Nah, apa itu siklus air, kemudian proses yang terjadi apa saja. Nah, coba diskusikan bersama kelompoknya. Ayo. Oke, udah selesai. Oke. Coba, apa itu siklus air? Siklus air merupakan Siklus air apa hijau? Oke, coba. Oke, coba Kakak mau satu orang bisa. Apa itu siklus air? Siklus air merupakan sirkulasi perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke permukaan lalu Kembali lagi juga. bumi. Oke, dengan tepuk tangan dulu untuk Nisa. Ini akan Bapak berikan soal.
Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Jo. Oke, tadi kita sudah melakukan observasi ya Pak ya. Nah, jadi kira-kira sibuk nggak nih Pak? Nah, kebetulan tidak Pak, karena anak sudah boleh pulang. Oke, nah di sini tadi kita sudah melakukan observasi, jadi kita akan melakukan percakapan yang simpel saja Pak terkait dengan observasi yang telah Bapak lakukan tadi. Nah, kira-kira dari obrolan kita hari ini Pak, apa yang Bapak harapkan? Ya, saya harapkan kita dapat saling terkait praktik mengajar yang telah saya lakukan. Kemudian saya ingin mengetahui apa saja kekurangan saya dan bagaimana perbaikan yang akan saya lakukan dengan kita masukan dari Pak Guru. Oke, baik Pak. Jadi Bapak harapkan di sini Bapak ingin sharing ya terkait praktik yang telah Bapak lakukan tadi. Nah, juga Bapak mengharapkan perbaikan-perbaikan dari apa yang telah Bapak lakukan dari masa pembelajaran tadi Pak ya. Nah, baik di sini saya ingin menanyakan terkait bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan praktik mengajar tadi. Setelah melaksanakan pembelajaran, saya merasa sangat lega terkait pembelajaran yang akan saya beri berjalan lebih baik. Ya, akan jadi pembelajaran jauh lebih baik, tidak seperti biasanya. Dan anak-anak juga lebih antusias dalam proses pembelajaran. Oke, baik Pak Ahmad. Jadi tadi saya pun sudah melihat apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas ya Pak ya. Nah Pak Ahmad, apakah rencana perbaikan yang Pak Ahmad sampaikan pada saya? Oke, baik Pak Ahmad. Tadi saya sudah melihat di dalam kelas saat melakukan observasi Pak ya. Nah Pak Ahmad, apakah rencana perbaikan yang akan Pak Ahmad sampaikan kepada saya saat observasi kemarin sudah tercapai? Kalau menurut saya sudah tercapai Pak. Kemarin saya merencanakan akan menggunakan pembelajaran secara video, audio, visual, dan tes bacaan. Jadi apa yang saya rencanakan kemarin sudah berjalan dengan baik saat proses pembelajaran di dalam Siap. kelas. Oke, Pak, baik Pak. Nah, Bapak sudah merasa bahwa apa yang telah Bapak rencanakan tadi sudah tercapai dan semuanya sudah terlaksana dengan baik ya. Nah, terkait tentang tujuan pembelajaran, apakah tujuan pembelajaran tadi sudah Bapak kira-kira sudah tercapai ya saat proses pembelajaran tadi? Nah, baik Pak, kemarin tujuan pembelajaran yang saya buat yaitu siswa mampu mengidentifikasi berbagai tanda nada dengan benar. Dalam proses pembelajaran tadi, anak-anak sudah bisa menyanyikan lagu dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. Tadi secara berkelompok, siswa juga sudah mampu menjelaskan dengan sangat baik tentang siklus air tersebut. Dan terakhir, siswa dapat membuat bagan sederhana untuk menjelaskan siklus air. Ini juga secara berkelompok siswa mampu membuat bagan dengan baik. Oke, baik Pak. Jadi apa yang menjadi tujuan pembelajaran Bapak sudah tercapai dengan baik ya. Oke Pak. Nah, terkait proses pembelajaran kemarin, menurut Bapak apa yang sudah baik dan perlu Bapak pertahankan untuk pembelajaran Bapak berikutnya? Oke, yang sudah baik yang perlu saya pertahankan yaitu dalam pembelajaran kemarin bagaimana mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kemampuannya dan dengan menerapkan pembelajaran menggunakan metode visual, audiovisual, dan teks bacaan sehingga pembelajaran lebih menarik dan anak lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Oke, baik Pak. Baik. Jadi itu tentang kelebihan yang Bapak lakukan saat pembelajaran ya. Nah, menurut Bapak itu tadi Bapak kelebihannya. Nah, menurut Bapak dalam proses pembelajaran tadi kira-kira apa yang kurang dan perlu Bapak tingkatkan untuk proses pembelajaran berikutnya juga nanti? Kalau menurut saya yang kurang dan perlu saya tingkatkan untuk pembelajaran berikutnya yaitu bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensi. Walaupun tadi saya sudah menerapkan tapi saya merasa belum menjalankan dengan penuh. Oke. Nah, itu yang perlu saya tingkatkan lagi yaitu tentang pembelajaran berdiferensi. Berarti di sini pembelajaran yang perlu Bapak tingkatin itu pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak ya. Nah baik untuk perencanaannya, proses dan evaluasi yang Bapak katakan tadi, nah terkait hal-hal yang perlu Bapak tingkatkan tadi, pastinya Bapak memiliki strategi untuk meningkatkan kompetensi yang Bapak ingin tingkatkan tadi. Nah, boleh Bapak ceritakan strategi seperti apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan kompetensi yang menurut Bapak kurang tadi? Ya Pak, saya akan lebih banyak belajar lagi terkait pembelajaran berdiferensi. Saya akan mencari referensi dari buku, dari internet maupun dari YouTube. Bagaimana cara melaksanakan pembelajaran berdiferensi tersebut. Saya juga akan mengikuti pelatihan tentang pembelajaran berdiferensi. Oke, baik. Jadi di sini Bapak sudah merencanakannya dengan sangat baik ya. Tadi saya menangkap ada dua hal yang akan Bapak lakukan. Baik itu secara pengembangan mandiri dengan mencari referensi dari buku ya. Kemudian belajar melalui media-media elektronik, kemudian media-media sosial lainnya dan lain sebagainya. Kemudian yang
yang kedua, Bapak akan mengikuti setiap pelatihan-pelatihan yang terkait tentang pembelajaran berdiferensiasi tadi ya. Nah, terkait rencana Bapak ini, kapan akan Bapak memulainya dan kira-kira ada target waktu yang akan Bapak capai untuk belajar rencana mengambil Bapak ini? Nah, untuk pelaksanaan salah sifatnya dan waktu dekat, kalau untuk target perkiraan sekitar 60 bulan insya Allah sudah dapat selesai. Oke, baik Pak, berarti sudah terplanning dengan sangat baik ya. Nah, semoga apa yang Bapak rencanakan dapat berjalan dengan baik. Nah, dari apa yang akan Bapak rencanakan tersebut, nantinya kira-kira siapa yang dapat membantu Bapak untuk menyelesaikan rencana Bapak tersebut? Baik Pak, saya akan meminta masukan dengan kepala sekolah, kemudian saya akan berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sekolah. Terutama saya juga butuh bantuan masukan dari Pak Jur, karena kan Pak Jur sedang menjalankan program guru penggerak nih, dan telah mempelajari bagaimana menerapkan pembelajaran secara berdiferensi. Baik Pak, ya saya juga di sini masih belajar juga Pak, sama seperti Bapak. Nah, saya harapkan nanti Bapak bisa mengikuti program guru penggerak, ya, agar Bapak bisa mengetahui bagaimana cara menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas nanti Pak. Nah, terkait rencana-rencana Bapak tadi, ya, apakah rencana Bapak ini sudah Bapak susun dengan baik dan kapan serta bagaimana Bapak akan melaksanakannya? Baik Pak, nanti saya akan menyusun rencana-rencana yang akan saya kerjakan sehingga lebih tertata dengan baik, sehingga bisa berjalan sesuai dengan program yang saya rencanakan dan dapat menyelesaikannya dengan baik. Dan juga planning-planning ini akan saya tempel di kerja-kerja saya sehingga bisa menjadi pengingat saya untuk menjalankan program-program yang telah saya rencanakan tersebut. Oke, baik sekali Pak. Jadi Bapak sudah merencanakan dan sudah menyusun rencana-rencana yang akan Bapak laksanakan nanti ya Pak. Dan juga sudah membuat program-program untuk mencapai target Bapak tersebut. Nah, kira-kira masih ada nggak yang mengganjal di hati Bapak tentang pembelajaran tadi? Saya rasa sudah cukup Pak Jul. Oke, terima kasih Pak. Tadi sudah tidak ada lagi ya. Oke, baik, terima kasih untuk waktunya Pak Ahmad. Karena kemarin juga kita sudah melakukan pra-observasi, kemudian tadi kita melakukan observasi sampai hari ini sudah melakukan observasi ya. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa meningkatkan kompetensi Bapak sebagai seorang guru nanti ke depannya ya. Nah, saya juga tunggu hasil dari rencana Bapak ke depan apa yang Bapak rencanakan tadi, sehingga Bapak bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini lebih baik lagi. Oke, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.